Halo friends, hari ini kita mau bicara tentang aseksual. Apa itu aseksual dan bagaimana fakta maupun mitos yang ada di dalamnya. Kemudian juga saya mau bicara secara teologis, apa sih itu aseksual. Semuanya ada di sini, aseksual, mitos, atau fakta. Ya, dalam 20 atau 30 menit ke depan, kita mau berbicara tentang aseksual secara lebih mendalam. Dan topik yang kita mau bicarakan hari ini sebenarnya tidak terlepas dari percakapan-percakapan bersama teman-teman yang lain. Dan kemudian saya jadi tertarik ingin membahas tentang aseksual itu apa. Tapi persoalannya, mungkin banyak dari teman-teman tidak biasa atau bahkan tidak pernah mendengar kata ini. Atau mungkin yang mendengar orang berpikirnya cuma dari berdasarkan kata per katanya aseksual, orang yang tidak menikah. Nah, mari kita lihat, kita coba bedah apa sih sebenarnya aseksual, kemudian apa mitos dan faktanya, kemudian juga kita mau melihat dari sisi secara teologis juga memandang itu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang aseksual, maka sebenarnya kita nggak bisa lepaskan juga dari varian gender dan seksualitas yang lainnya. Dan teman-teman, kalau kita bicara tentang aseksual, sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan juga dari istilah yang menemukannya, orang yang menemukan istilah ini. Jadi sebenarnya ini bukan istilah yang baru ya teman-teman. Tahun 1980 istilah ini sudah ada dan muncul bersamaan dengan varian gender dan orientasi seksual yang lainnya, khususnya orientasi seksual. Jadi pada waktu itu dibagilah atau dibelahlah dalam beberapa istilah, yaitu homoseksual, heteroseksual, homoseksual, bisexual, dan aseksual. Istilah ini dikembangkan atau dimunculkan oleh seorang bernama Michael Stone. Jadi di dalam Journal of Personality and Social Psychology, di sana dijelaskan tentang apa sih itu aseksual atau varian apa yang melatar belakangi itu. Dan kemudian kalau ngomong artinya, Anthony Bogaert dalam Journal of Sex Research-nya, dia menjelaskan apa itu aseksual, prevalensinya dan associated factor-nya di dalam penelitiannya dia. Kemudian dia menjelaskan bahwa aseksual itu bicara tentang sangat rendahnya ketertarikan seksual baik pada pria maupun pada wanita. Tetapi mungkin istilah ini menjadi absurd ya kalau dilihat dari pengertiannya. Jadi sebenarnya mitos apa faktanya yang melatar belakangi aseksual dan sebenarnya apa itu aseksual itu sendiri. Teman-teman, mulai kita lihat dari beberapa mitos yang saya rangkum dari banyak pihak, dari banyak sumber, dan dari banyak media yang saya coba telaah. Dan teman-teman bisa menambahkan maupun juga mengkoreksi kembali apa yang dipaparkan dalam hal ini. Kalau kita bicara tentang aseksual, maka ada beberapa mitos yang berkembang pada umumnya. Yang pertama nih, banyak orang berpikir bahwa ngomongin aseksual itu berarti kita ngomongin tentang orang yang tidak menikah. Nah, ini salah besar sebenarnya, karena aseksual tidak ada hubungannya dengan konsep budaya. Jadi orang aseksual tidak melatar belakangi seseorang kemudian memutuskan tidak menikah atau menikah. Orang ini bisa saja menikah, orang ini juga bisa tidak menikah sama sekali. Tapi orientasinya dia tidak ada ketertarikan atau dia memiliki ketidaktertarikan terhadap hubungan seksual. Jadi sekali lagi kalau patokan dari Anthony Bogaert kan dia mengatakan sangat rendahnya ketertarikan di dalam hubungan seksual. Tetapi saya mau menambahkan nih, ngomongin aseksual berarti ngomongin ketidaktertarikan orang tersebut di dalam hubungan penetrasi atau hubungan seksual secara penetrasi. Artinya penetrasi di sini bisa dia adalah seorang yang oral seks, anal seks maupun yang vagina seks. Jadi bukan di sana patokannya. Patokannya dia bukan di situ. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga setelah bicara tentang mitos-mitos yang berkembang. Sebenarnya varian aseksual itu kayak apa sih? Nah,
Kedua adalah aseksual itu bukan gangguan psikologis atau fisiologis. Artinya di dalam tubuhnya dia normal, dia tidak ada masalah apapun di dalam tubuhnya, tidak ada kelainan atau kelebihan di dalam hormon maupun yang lain. Artinya dia memang sama sekali tidak memiliki ketertarikan di dalam melakukan hubungan seksual. Bagi dia bukan hal yang penting, bukan poin itu pentingnya. Nah, kemudian yang ketiga, orang aseksual sering diidentikan tidak ramah, orangnya tidak ramah. Nah, ini hal yang sebenarnya wajar terjadi karena orang berpikirnya kalau aseksual berarti tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian seolah-olah dia merasa orang itu kemudian punya karakter yang nggak ramah. Tapi ini salah besar ya. Ngomongin tentang karakter, ngomongin tentang personality, ini kan sebenarnya juga hal yang beda ya. Orientasi seksual nggak bisa dikait-kaitkan sama kepribadian sebenarnya. Ini dua hal yang berbeda. Orientasi seksualnya apa, dia juga bisa punya karakter seperti apa. Jadi artinya dia ekstrovert, dia introvert, itu tidak mempengaruhi orang punya orientasi seksual. Orientasi seksual ya orientasi seksual. Personality ya personality. Temperamen ya temperamen. Karakter yang di dalamnya ada termasuk di dalam situ. Nah, jadi bicara tentang orang yang dengan aseksual, dia biasanya nih diidentikannya dengan ketidakramahan karena dia mungkin tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi bukan berarti seperti itu. Artinya dia tetap memiliki varian daripada spektrum kepribadian yang bermacam-macam. Bisa saja dia adalah orang yang extrovert, bisa saja dia orang yang introvert, bisa saja temperamennya dia lembut, bisa saja temperamennya keras, bisa saja karakternya itu baik, bisa saja karakternya itu mungkin juga jahat. Sekali lagi itu kembali kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya, orang aseksual sering dianggap kesepian dan tidak bisa mencintai orang lain. So what? Ini bukan tentang trauma. Jadi kalau ngomongin tentang aseksual dikait-kaitin sama trauma, itu salah. Teman-teman sudah masuk salah kamar nih. Karena kalau ngomongin trauma, dia bukan menjadi pemicu daripada seseorang punya orientasi aseksual. Bukan pemicunya, bukan di situ. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya ini bukan fakta-fakta yang ada. Jadi tentang apa sih sebenarnya aseksual dan bagaimana itu terjadi. Kemudian orang dengan aseksual itu justru orang-orang yang sebenarnya membutuhkan relationship, intimacy, dan juga orang-orang yang memiliki perasaan seperti pada umumnya orang, punya ketertarikan, tetapi dia tidak punya ketertarikan di dalam hubungan seksual secara tubuh. Gitu. Nah, kemudian aseksual itu dianggap sebagai gaya hidup. Nah, teman-teman, ini juga kita sering kejebak ya. Gaya hidup tren modern dan era-era masa kini yang begitu banyak macam istilah-istilah yang ada di dalamnya sering dikait-kaitkan di dalam melihat fenomena-fenomena yang baru. Sebenarnya ini bukan fenomena yang baru ya. Kalau teman-teman melihat peradaban kuno, bahkan melihat secara Alkitab, bahkan melihat banyak isu-isu yang tradisional, maka teman-teman akan melihat sebenarnya isu ini sudah ada, cuman isu ini belum punya istilah, itu saja. Jadi sudah ada isunya, sudah ada fenomenanya, sudah ada tatanannya, tetapi belum punya istilah. Makanya nggak heran nih kalau di Alkitab ketika ada ayat-ayat yang membahas tentang isu-isu seperti homoseksual. Di sana tidak menggunakan istilah homoseksual pasti. Di sana menggunakan istilah orang yang menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Kemudian ada isu-isu yang lain, misalnya orang yang berpakaian seperti itu. Bahkan kalau di dalam Alkitab yang bahasa Indonesia, sebenarnya kata banci, pemburit itu pun sebetulnya cuma terjemahan. Karena kalau kita lihat konteks aslinya, sebenarnya tidak muncul istilah yang benar-benar baku menunjukkan itu. Ya, artinya apa? Artinya fenomena ini sebenarnya sudah ada, fenomena ini sudah dekat, fenomena ini sudah menjadi biasa. Hanya orang akan melihat itu sebagai fenomena yang aneh, quote and quote, fenomena yang cacat, mungkin fenomena yang beda. Nah, termasuk di dalamnya adalah aseksual. Nanti kita juga akan lihat ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada orang yang memang dilahirkan atau ditakdirkan untuk tidak kawin. Ini kemungkinan juga menggambarkan orang-orang aseksual. Kemudian, teman-teman, ngomongin aseksual tidak bersifat situasional ya, teman-teman.
Jadi kalau ngomongin aseksual bukan bersifat situasional, ini terus saya pertegas, karena ini bukan bicara tentang orang yang karena dia punya panggilan hidup untuk menjadi seorang biarawan, orang yang punya panggilan menjadi hidup sebagai biksu, kemudian dikatakan kategorikan aseksual. Sekali lagi, patokannya bukan karena dia menikah atau tidak menikah, tapi ketertarikan di dalam dirinya. Jadi artinya walaupun dia menikah, dia tidak punya ketertarikan hubungan seksual, itu masuk dalam kelompok aseksual. Walaupun dia tidak menikah, tetapi dia pasti punya ketertarikan gairah melakukan hubungan seksual, dia tetap masuk di dalam kelompok orang proseksual. Jadi kita akan bedakan ada dua, aseksual dan proseksual. Ya. Dan proseksual ini luas cakupannya ya. Nah teman-teman, sebelum saya mau masuk, itu seputar kira-kira ya mitos-mitos yang berkembang lah di masyarakat. Jadi ini bukan masalah karena, oh ya karena dia menjadi seorang imam, dia menjadi seorang yang memang mengharuskan dia harus hidup selibat, kemudian dikategorikan dia adalah aseksual. No, bukan itu poinnya. Jadi aseksual adalah bicara dari dorongan dalam dirinya yang memiliki tingkat kepuasan, kenyamanan bahwa single is okay, diri sendiri is okay. Tapi dia bukan narsisistik. Sekali lagi, kita jangan terjebak juga dengan istilah narsisistik yang dia menikmati intimisi dengan dirinya sendiri. No, dia bisa menikmati hubungan dengan orang lain, tetapi bukan pada ranah melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya saya ingin, sebelum kita masuk ke fakta-faktanya tentang aseksual itu apa, saya ingin mengajak kita berpikir kembali nih. Sebenarnya aseksual itu kayak apa sih? Perilaku-perilakunya kayak apa sih? Tindakan-tindakannya seperti apa? Teman-teman, setidaknya saya mencatat ada, sebenarnya bisa dibagi dalam dua kelompok besar nih. Aseksual ada yang mengatakan sifatnya romantik, ada yang sifatnya aromantik. Artinya yang romantik dia masih punya keinginan membangun romantisme, hubungannya dekat, intimasi dengan orang lain, tapi tidak melakukan hubungan seksual. Sedangkan yang aromantik itu sama sekali, jadi kayaknya flat. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau pecah lagi, beberapa daya tarik di dalam diri seseorang yang memiliki orientasi aseksual, maka ada 5 setidaknya yang saya catat di sini. Yang pertama adalah dia punya daya tarik romantis. Romantis artinya dia memiliki hubungan romantis, dia bisa pacaran sama seseorang, dia bisa memiliki hubungan yang dekat sama seseorang, dia bisa memiliki sisi-sisi romantisnya, tapi dia tidak memutuskan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Orang kayak gini ini sebenarnya lebih setia loh teman-teman. Jadi kalau orang-orang dengan orientasi aseksual, dia bukan memikirkan tentang bagaimana melakukan hubungan seksnya, kemudian variannya seperti apa, gayanya seperti apa, kemudian tinggalkan begitu saja. No, karena sisi romantis menjadi fokusnya dia. Yang kedua adalah sisi estetika. Jadi ada daya tarik karena estetikanya. Estetika itu bicara tentang penampilan. Melihat seseorang yang laki-laki ganteng atau yang perempuan cantik, itu adalah salah satu estetika. Atau mungkin performa rambutnya, performa badannya, performa ini dia suka, dia nikmati. Dan dia suka berteman, dia suka menjalin hubungan dengan orang itu, kemudian dia suka menikmati, itu bisa masuk. Bisa juga dia menikmati, dia bisa menikmati, dalam arti hubungan sebagai seorang teman, tapi bisa juga cuma mengagumi. Jadi dia cuma mengagumi, dia tidak memutuskan untuk memiliki hubungannya dekat. Ini sudah masuk daya tarik estetika. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah ketertarikan sensual, daya tarik terhadap sensual atau fisik dari orang. Nah, biasanya kalau orang yang seperti ini, walaupun dia orientasinya adalah aseksual, dia touchable. Kenapa touchable? Karena dia punya rasa-rasa keinginan untuk menyentuh, memegang, memeluk orang itu, tapi no petting. Jadi ini beda ya. Ini tidak sampai masuk ke dalam hubungan seksual. Sekali lagi, hubungan seksual yang dimaksud di sini penetrasi, termasuk hal-hal yang mendukung itu, termasuk dalam arti role play, dalam arti yang berurusan seperti itu ya. Itu nggak masuk. Jadi dia memang suka menyentuh orang itu, misalnya memegang tangannya, menyentuh badannya, menyentuh tangannya, menyentuh jarinya, memeluk orang itu, memberikan ciuman kepada orang itu, tapi dia tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual. Ini jadi seolah-olah mungkin seperti orang tua mencium anaknya atau sahabat kepada sahabatnya begitu. Tapi tidak sesederhana itu juga sebenarnya. Tetapi intinya adalah ketertarikan dia
di dalam sensual dan fisik ini tidak berujung kepada hubungan seksual. Bagi dia bukan itu poin utamanya, tapi kebersamaannya. Nah, ini yang ketiga nih, yang keempat nih, yang mungkin kita bisa kategorikan sebagai aromantic aseksual. Nah, aseksual yang tidak romantik ini sifatnya platonik. Jadi daya tariknya dia platonik. Jadi kalau tadi kan kita sudah lihat tuh, yang pertama itu romantis, daya tarik yang pertama, daya tarik yang kedua estetika, daya tarik yang ketiga sensual dan fisik. Daya tarik keempat adalah platonik. Platonik itu artinya berteman. Jadi dia menikmati pertemanan, dia menikmati hubungan relationship, dia menikmati percakapan, dia menikmati kebersamaan. Quality time menjadi poin utamanya. Tapi dia tidak memiliki, otaknya itu nggak ngeres gitu loh. Jadi dia nggak berpikir untuk melakukan sesuatu yang apalagi ke ranah pemerkosaan ya. Bahkan dia tidak ada berpikir sama sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat erotis. Jadi poinnya dia utamanya adalah poin kebersamaan, poin bicara, percakapan, berteman. Artinya kesalah kaprah ya sebenarnya kalau kita mengartikan bahwa orang aseksual itu jadi orangnya yang cenderung hidup menyendiri, introvert, pendiam, tidak suka bergaul. No, karena justru orang-orang dengan orientasi aseksual itu membutuhkan kebersamaan itu, dan dia tidak punya kepahitan terhadap orang lain loh. Jangan salah. Nanti kita akan lihat fakta-faktanya bahwa sebenarnya aseksual tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kepahitan terhadap orang lain. Tidak boleh dipengaruhi oleh rasa-rasa karena traumatis. Kemudian dia mengklaim dirinya, oh karena mungkin saya aseksual jadi saya tidak menikah. No, bukan itu poin utamanya. Poin utamanya memang secara naturally dia orang yang demikian. Nah, kemudian yang kelima adalah daya tarik emosional. Agak berbeda dengan romantis. Seorang dengan memiliki daya tarik emosional, dia bersifat lebih emosional. Emosional ini bisa bersifat hobinya sama, bisa menikmati kebersamaan di dalam perasaan, tujuan, visi yang sama, kemudian dia menikmati kebersamaan itu dan menikmati kenyamanan itu. Jadi ini yang dimaksud dengan aseksual dengan daya tarik emosional. Teman-teman, kalau kita ngomongin aseksual, kayaknya nggak habis-habisnya ya, dan banyak aspek-aspek di belakang itu. Dan sebenarnya kita akan masuk ke yang topik berikutnya. Jadi kalau kita ngomongin jenis-jenisnya sudah nih, kita perlu melihat fakta-faktanya. Apa aja itu fakta-faktanya? Nah, kalau ngomongin fakta-fakta tentang aseksual, tadi kan kita sudah bicara tentang apa itu aseksual. Kemudian apa mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Dan kemudian kita sudah melihat jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita mau melihat apa sih fakta yang sebenarnya tentang aseksual. Nah, jadi kalau ngomongin tentang fakta-fakta yang berkembang seputar aseksual, sebenarnya kita memang perlu tahu ya aseksual itu apa. Sekali lagi tadi saya sudah mengulang dan terus mengulang bahwa ngomongin aseksual itu berarti kita sedang ngomongin tentang orang yang sama sekali tidak memiliki ketertarikan melakukan hubungan seks. Apa artinya tidak memiliki ketertarikan melakukan hubungan seks? Artinya tidak punya ketertarikan melakukan hubungan seks, ya artinya tidak melakukan penetrasi, baik itu adalah oral seks, baik itu anal seks, baik itu vagina seks, bahkan petting di dalamnya. Sentuhan pun lebih dibatasi dalam batasan-batasan yang sifatnya jadi friendship sebenarnya. Nah, ini yang kadang-kadang orang mungkin confuse antara aseksual dan friendship. Sebenarnya tetap dua hal yang berbeda. Aseksual tetap memiliki ketertarikan untuk menikmati romantisme. Jadi romantisme yang dibangun di dalamnya tetap ada sebenarnya. Relationship yang sifatnya intimacy pun tetap dibangun di dalamnya. Dan masuk ke dalam jenjang pernikahan pun bisa terjadi. Ya. Jadi ini tetap tahapannya tetap bisa masuk ke dalam tahapan yang jauh lebih serius, bukan sekedar having fun. Jadi poinnya bukan having fun for sex, tetapi poin utamanya adalah memang intimacy dan relationship yang menjadi poin utama. Nah, yang kedua, kalau ngomongin tentang aseksual, maka ini nggak bisa juga dilepaskan dari tentang bahwa ini bukan masalah medis, teman-teman. Jadi secara hormon, secara libido, secara kondisi, memang tubuhnya itu tidak ada masalah, bahkan secara psikologis. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan nih, saya pernah dapat nih cerita curhatan, yang dimana dia bilang, oh saya memutuskan aseksual karena dia mengalami traumatis tertentu. Oh, itu tidak termasuk di dalam ini, karena aseksual tidak bisa dikelompokkan di dalam
dikelompokin di dalam rasa-rasa traumatik, kepahitan, atau kebencian. Aseksual pure karena memang dia menikmati hubungan itu. Bagi dia poin utamanya bukan di dalam hubungan seksual, tetapi poin utamanya adalah di dalam kebersamaan. Nah, sekali lagi ini mungkin bisa juga menjawab tentang definisi manusia, ya, karena saya memang percaya itu bahwa ada 3 definisi manusia. Manusia adalah makhluk seksual, manusia adalah makhluk spiritual, dan manusia adalah makhluk sosial. Nah, jadi artinya apa? Fungsi-fungsi organ seksualnya tetap berfungsi pada umumnya. Secara sosial dia juga tetap berfungsi sepatutnya, dan secara spiritual juga dia tetap membangun dengan efektif. Artinya tidak ada yang timpang di satu sisinya. Ya, makanya dia tidak termasuk dalam gangguan psikologis maupun gangguan medis. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang salah dengan orang. Tentu saja karena kita bicara kembali lagi tentang fakta-fakta yang pertama dan kedua, maka sebenarnya tidak ada masalah dengan orang aseksual. Aseksual is just orientation, sexual orientation yang memang menjadi varian dalam kehidupan manusia yang bisa dihidupi tanpa mengganggu keberadaan orang lain dan juga tanpa harus mengganggu kejiwaan dan batinnya orang tersebut. Nah, teman-teman juga kalau kita bicara tentang aseksual, tadi sekali lagi saya banyak bicara, aseksual tidak melulu harus tidak menikah. Jangan salah, banyak teman-teman yang orientasinya sebenarnya aseksual tapi tidak menikah. Nanti akan terlihat ternyata ketika ada pertengkaran masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan seksual. Jadi pasangannya sebetulnya notabene memang heteroseksual pure, yang memang membutuhkan gairah seks. Dia membutuhkan hubungan seks. Tapi pasangan yang lain, dia ternyata seorang aseksual. Sehingga ketika melakukan hubungan seks, yang aseksual ini tidak terlalu nyaman dan tidak terlalu menikmati. Sedangkan yang memiliki orientasi proseksual, dia merasa juga tidak mengalami orgasme. Nah, sehingga akhirnya terjadi perbenturan. Akhirnya sering menjadi tuding-tudingan dan tuduh-menuduh. Mungkin karena impotensi, karena ini, karena itu. Padahal tidak ada masalah itu, tidak ada trauma itu. Memang kebetulan dia menikah dengan orang yang memang punya orientasi aseksual. Sehingga bagi dia poinnya bukan di situ. Kenapa? Apa yang membedakan antara teman-teman dengan orientasi aseksual dengan teman-teman yang memang mengalami gangguan psikologis dan fisiologis. Jadi teman-teman, kalau orang kemudian tidak mau melakukan hubungan seks, tetapi dengan alasan aseksual, tidak ada masalah-masalah traumatis di dalamnya. Ketika ditelisik, ternyata memang orang ini memang tidak mengalami itu, tidak ada peristiwa-peristiwa seperti itu, tidak ada kejadian-kejadian seperti itu, dan dia merasa menikmati itu. Dan yang kedua, dia tetap bisa menikmati quality time. Kebersamaan, membangun hubungan relationship yang memang dibangun dengan kuat, yang dibangun dengan baik, tanpa ada KDRT atau tanpa ada kekerasan yang bersifat seksual gitu. Berarti orang ini baik-baik saja sebenarnya. Tapi kalau dia adalah seorang yang mengalami trauma, seorang yang mengalami kekerasan, maka biasanya dia tidak mau melakukan hubungan seksual karena teringat terhadap sesuatu yang memang menyakiti hatinya dia. Dan kemudian juga yang kedua, dia tidak bisa menikmati quality time-nya. Tidak bisa, karena ini akan seiring sejalan. Jadi dia selalu merasakan keterpaksaan. Nah, ini yang disebut dengan bahwa dia bukan orang aseksual, tapi sebenarnya dia adalah orang yang mengalami trauma seksual. Nah, teman-teman, saya berhenti di situ. Saya tidak membahas lebih lanjut karena itu topik yang berbeda. Intinya adalah kalau kita bicara seksual, sekali lagi ini purely memang natur manusianya seperti itu. Yang kedua, tidak ada masalah-masalah psikologis, tidak ada masalah-masalah fisik, tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Ya, sekali lagi, ini juga tidak ada hubungannya dengan orang memutuskan aseksual karena dia memutuskan hidup selipat. Karena dia ingin menjadi imam, dia ingin menjadi biksu, dia ingin menjadi pemuka agama. Nggak seperti itu. Jadi aseksual ini memang bukan karena dia menahan rasa, tetapi memang dia tidak memiliki itu. Bukan dia tidak memiliki perasaan ya, tapi tidak memiliki keinginan lebih tinggi daripada sekadar keintiman. Itu yang disebut dengan aseksual. Orang ini bisa bertahan dengan hidup dengan sendiri tanpa harus, dia bisa bertahan untuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, karena bagi dia poinnya bukan itu. Poinnya dia
dia tapi tetap membutuhkan orang lain. Dia bisa tetap membutuhkan intimacy, dia tetap bisa membutuhkan untuk membangun relationship dengan orang lain. Jadi jangan salah, di era zaman sekarang kadang-kadang kita sering dibikin absurd ya dengan banyak pengertian. Oh, kalau orang normal ya harusnya dia tetap punya ketertarikan, melakukan hubungan seks, ini, itu, dan segala macamnya. Kamu terlalu mengeneralisasi berarti kalau kayak gitu. Kita menganggap semuanya dipukul rata sama. Enggak, tiap orang itu punya keunikan yang berbeda-beda dan punya keistimewaan yang berbeda-beda. Dan salah satunya adalah seorang aseksual yang tidak perlu memiliki ketertarikan itu. Walaupun sebagian besar orang itu pasti punya ketertarikan seksual secara hubungan, dan hampir sekarang orang sering mempertanyakan virginitas seolah-olah virginitas itu udah langka dan barang langka dan pasti nggak ada gitu. Nggak juga tuh. Masih banyak kok, masih banyak ketemu orang juga yang ternyata memang bagi dia bukan itu poin pentingnya, dan dia walaupun sudah memasuki masa-masa remaja, sudah memasuki masa-masa dewasa, ternyata ya enggak sama sekali memiliki itu bagi dia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dia membangun sebuah relationship dengan orang lain. Itu yang disebut dengan aseksual. Nah, berikutnya saya ingin masuk nih bagian yang terakhir. Jadi kalau kita tadi sudah bicara tentang artinya secara umum, kemudian kita sudah bicara tentang mitos-mitosnya, kita sudah bicara tentang jenis-jenisnya, sekarang kita mau masuk nih, juga termasuk sudah bicara tentang fakta-faktanya, sekarang kita mau masuk nih, gimana sih dalam pandangan secara teologis, atau mungkin bukan teologis karena saya bukan pakar teologi ya, tapi saya mau mencoba melihat itu dalam pandangan saya, mengcombine dari banyak aspek, baik aspek psikologi, aspek ilmu pengetahuan, baik itu dari aspek teologi secara biblika, tapi juga yang terutama saya akan kaitkan dengan secara empiris, segala fakta-fakta secara empiris. Jadi teman-teman, sejak saya banyak bergaul dan berrelasi atau berteman dengan teman-teman dari banyak varian, kemudian saya menemukan khususnya untuk teman-teman dengan orientasi aseksual, dari banyak ngobrol, dari banyak cakap, ternyata relate nih sama fakta-fakta dalam Alkitab. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, memang poin tentang seksualitas tidak menonjol sekali. Tapi poin-poin intimacy ternyata banyak diceritakan loh. Jangan salah. Tentang hubungan Tuhan dengan manusia, itu poinnya intimacy. Tentang Kristus dengan manusia, itu poinnya intimacy. Tentang Kristus dengan Allah, poinnya intimacy. Tentang suami istri, poinnya intimacy. Tentang Kristus sama murid-muridnya, poinnya intimacy. Semua dikaitkan dengan hubungan yang bersifat dekat, yang bersifat intim, yang disamaartikan seperti pasangan suami istri. Nah, saya jadi kemudian menghubungkan poin seksual ini menjadi sana. Walaupun istilah ini mungkin tidak muncul sama sekali di dalam Alkitab dan bahkan tidak ada, tetapi ada fakta-fakta yang bisa diperlihatkan. Teman-teman, saya masih menganut 3 konsep pengajaran tentang manusia, bahwa manusia itu bagaimanapun adalah makhluk spiritual atau spiritual being. Artinya gini, manusia itu gimana-gimana nggak bisa lepas dari keterikatan dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta di sini siapa? Sang Pencipta di sini tentu yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isi-isinya, yang segambar dan serupa dengan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia dimilikan keinginan dan kesadaran penuh yang berbeda dengan semua makhluk hidup. Nggak ada tuh tanaman kemudian tiba-tiba punya keinginan menyembah Tuhan. Nggak ada tuh hewan, monyet sekalipun, yang punya keinginan untuk melakukan hal yang sama. Apalagi batu dan gunung. Nggak ada yang melakukan itu. Tetapi ada manusia. Ada manusia yang punya kesadaran untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkauannya dia. Disitulah kita melihat bahwa manusia itu bagaimanapun adalah makhluk spiritual. Dia punya kebutuhan untuk itu. Yang kedua, manusia ini makhluk sosial. Nah, ini udah pelajaran di mana aja sih sebenarnya. Kamu belajar sosiologi, kamu belajar apapun, kamu belajar tentang hal-hal yang bersifat dengan antropologi, semua yang berhubungan dengan manusia pasti menjelaskan ini. Bahwa manusia satu sama lainnya saling membutuhkan, termasuk dalam arti pasangan, partner, atau apapun itu. Keluarga bisa dibentuk karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Maka di situ ada seorang pria, ada seorang wanita, kemudian punya anak, menjadi ayah dan ibu, kemudian relasi mereka terbangun secara utuh. Disitulah sebenarnya kehidupan sosial pertama kali dibentuk. Dan makhluk sosial ini dalam arti sebagai social being, artinya apa? Kebutuhan ini ternyata sudah dijelaskan juga di dalam Alkitab. Karena kalau kita lihat
Ternyata waktu manusia diciptakan dalam keadaan sendiri, Tuhan melihat itu dan sedih melihat itu. Sehingga kemudian menghadirkan manusia perempuan untuk menjadi temannya manusia laki-laki. Dan kemudian sering kita kenal sebagai Adam and Eve, walaupun sebenarnya kalau kita lihat terjemahannya, sebenarnya kan itu menggunakan kata Ibrani, Adam dan Adama. Adam itu artinya manusia, Adama adalah bentuk feminin daripada Adam. Jadi artinya dua-duanya punya nama yang sama gitu loh. Karena diambil dari tulang yang sama. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang manusia sebagai makhluk sosial, itu sudah jelas lah. Nah, terus yang ketiga nih yang sering orang mungkin bertanya-tanya, manusia itu ternyata juga makhluk seksual. Nggak bisa enggak dilepaskan bahwa manusia itu makhluk seksual. Artinya apa? Manusia sebagai sexual being. Semua manusia memiliki tubuh dan organ seksualnya sendiri. Walaupun secara kerangka, manusia itu dari atas sampai bawah bentuk rangkanya hampir semua sama. Tetapi dia punya organ seksual yang berbeda. Tentu ada fungsi dan perannya dong. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, peran dan fungsinya adalah untuk beranak cucu. Dia punya anak dan keturunan. Tapi ketika masuk di dalam perjanjian baru, ternyata poinnya sudah agak berbeda nih, agak bergeser. Jadi dari yang awalnya poin seksual itu adalah berhubungan dengan anak cucu, di perjanjian baru berhubungan dengan kedekatan dan intimasi. Karena bolak-balik Yesus ngomong nih, hubungan laki-laki sama perempuan seperti hubungan manusia dengan Allah. Seperti hubungan manusia dengan Kristus. Jadi nggak lagi bahas tentang anak cucu. Karena anak cucu sudah nggak perlu dibahas lagi di sini. Karena manusia udah banyak banget. Jadi kalau ngomongin seks cuman ngomongin anak cucu, wah berarti pengertian kamu sempit banget. Karena ngomongin seks itu ternyata lebih luas daripada sekedar itu. Ini bicara tentang intimasi, ini bicara tentang kedekatan. Nah, termasuk ngomongin aseksual. Berarti aseksual itu kan tadi poinnya, tadi di awal kita sudah bicara nih. Aseksual itu tidak punya ketertarikan melakukan hubungan seks. Jelas dia tidak punya anak dong. Dia nggak membutuhkan itu, dia tidak mementingkan itu. Tapi mungkin dia juga punya keinginan punya anak. Anaknya siapa nggak tahu. Bisa anak orang, bisa. Itu kan beda lagi kasusnya. Jadi bukan berarti seorang aseksual tidak punya keinginan dan hasrat untuk menjadi seorang ayah atau ibu. Bukan berarti juga seorang aseksual tidak punya hasrat untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Artinya ngomongin aseksual ini bicara tentang hubungan seksnya, bukan ngomongin di luar itu, ngomongin hubungan seksnya. Bagi dia bukan hal penting atau bahkan tidak perlu sama sekali melakukan hubungan seks. Dan dia juga bukan orang yang sedang melakukan seks sendiri loh. Ini beda. Jadi beda sekali. Jadi bukan orang yang kemudian punya keinginan melakukan hubungan seks dengan dirinya sendiri. Itu masuknya narsisisme. Hal yang berbeda lagi. Jadi ini bukan itu. Atau bermain seks dengan boneka, dengan barang atau benda. Bukan itu juga. Karena dia masih menganggap poin utamanya adalah manusia ke manusia. Jadi secara psikologis dia memang manusia pada umumnya. Secara fisiologis dia manusia pada umumnya. Secara nurani pun dia manusia pada umumnya. Jadi artinya apa? Seorang aseksual itu hanya merasa bagi dia bukan kenyamanan atau bagian hal utama melakukan kepuasan atau melampiaskan kepuasan di dalam hidupnya dengan hubungan seks dengan orang lain. Hubungan seks dalam bentuk varian apapun. Ya, kita bukan lagi membicarakan tentang perdebatan menyetujui homoseksual, biseksual atau apa, bukan. Tapi ini bicara tentang spektrum yang luas. Jadi seorang aseksual tidak di situ. Nah, sehingga saya teringat nih dengan beberapa ayat nih, ada di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 12. Kalau teman-teman buka di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-12, itu ada satu ayat menarik banget loh. Jadi waktu itu sebenarnya kalau dibaca dari keseluruhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, ini bicara tentang perceraian. Dan lain waktu mungkin kita bisa bicara tentang khusus tentang itu. Waktu itu ada orang-orang Farisi nih datang kepada Tuhan Yesus, kemudian mau nyobain dia. Dia tanya orang-orang Farisi itu, menurut kamu cerai boleh apa enggak? Kemudian Tuhan Yesus jawab. Intinya dia jawab bahwa manusia dipersatukan oleh Allah, bukan diceraikan oleh manusia. Artinya berarti tidak setuju. Tapi kemudian orang-orang Farisi ini nanya lagi nih. Dia tanya lagi, Musa keluarin tuh surat cerai. Kemudian Yesus jawab, itu kan ketegar-tengkukan manusia atau kekerasan hatinya manusia. Kalau di dalam ayat itu dikatakan, itu kan karena alasannya karena memang ketegaran hatimu yang ingin melakukan itu. Jadi ini poinnya bukan masalah tentang
cerainya boleh atau tidak, tetapi karena ini kekerasan hati kamu memang nggak pingin gitu, kepingin yang baru. Dan Yesus ngomong lagi nih, kalau kamu udah kamu diceraiin tapi kemudian kawin lagi, kamu itu berzinah loh. Jadi sama aja berzinah. Artinya berzinah itu sama dengan berselingkuh dong. Padahal kamu udah cerai, sah nih, udah diceraiin, tapi kamu kawin lagi, kamu berzinah. Makanya nggak heran ada beberapa gereja tetap tidak menyetujui tentang perceraian. Nah, tapi poin yang paling utama nih, yang saya menarik adalah ayat 12 loh. Jadi kan murid-murid kemudian nanya nih, di atasnya dia bicara tuh. Murid-murid bertanya nih, murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang dia beralih nih dari orang Farisi, sekarang yang tanya orang murid-murid nih. Murid-murid itu bertanya nih, jika demikian halnya berarti lebih baik gak kawin dong. Nah, waktu murid-murid ngomong lebih baik gak kawin, Yesus respon. Tidak semua orang ngerti perkataanku ini. Artinya apa? Yesus bukan lagi ngomongin tentang ini benar, ini salah, bukan ngomongin tentang poin utamanya itu. Yang jadi poin utamanya adalah bahwa kamu itu bertanya untuk tujuan apa. Jadi banyak orang punya alasan ya. Dan sebenarnya kalau ngomong aseksual, ini kan bicara orientasi seksual. Kadang-kadang kalau ngomongin orientasi seksual, kadang-kadang juga dibumbui dengan ego. Ego memang karena keinginan diri saya sendiri. Oh ini buat saya yang nyaman kok gitu. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang natur manusia itu orang yang fragile, orang yang lemah, orang yang merasa diri sempurna, tapi sebenarnya tidak sempurna sama sekali. Jadi kadang-kadang di dalam ketidaksempurnaan ini kita selalu merasa diri kita itu baik-baik saja gitu. Jadi bukan itu poin utamanya, tapi Yesus sedang bicara tentang poin yang lebih penting daripada itu. Tujuannya apa? Ada banyak orang memutuskan tidak kawin bukan tujuannya karena aseksual, tapi karena tujuan yang ego, karena memang dia pengen gotak-ganti aja pasangan. Ada banyak orang yang tidak kawin karena memang dia pengen bebas-bebas aja, nggak mau digangguin, merasa berat. Nah, jadi bukan itu. Nah, kita kan memang lagi bukan bicara tentang kawin boleh apa nggak boleh, atau bolehkan orang tidak menikah. Itu bukan itu. Tapi poinnya adalah tentang kita bicara seksualnya. Nah, saya jadi tertarik di ayat 12-nya bunyinya begini nih. Ada orang nih yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Jadi di sana kan dibilang gini, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, ini yang kemudian sering diartikan nih. Banyak orang mengartikan ini mungkin ayat yang bercerita tentang orang-orang yang memang nggak bisa kawin karena alasan-alasan. Alasan-alasannya apa? Alasannya mungkin karena trauma, alasannya karena memang dia mungkin cenderung LGBT, karena mungkin dia cacat atau apa yang lain. Tapi perhatikan ya, ini ada 3 ayat loh. Ada 3 poin loh, 3 hal. Walaupun di dalam satu ayat itu ada 3 hal yang beda. Jadi yang pertama, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Memang dia begitu. Dari lahir dia dilahirkan seperti itu. Yang kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh karena orang lain. Kalau yang dengan demikian kan berarti memang dari sejak lahir tuh memang seperti itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Secara tubuh, secara apa nggak ada masalah. Memang dia lahir begitu gitu loh. Tuhan sudah kasih seperti itu. Dia punya keinginan untuk itu. Sedangkan yang kedua itu ada orang yang dijadikan demikian karena orang lain. Berarti dia mengalami trauma. Misalnya diperkosa. Misalnya dia mengalami traumatik. Dia mengalami masalah-masalah yang lain. Jadi harus dibedakan nih 2 hal ini. Dan yang ketiga dibilang ada orang yang melakukan itu karena keinginannya sendiri untuk kerajaan Tuhan. Artinya dia memutuskan tidak menikah karena ingin pelayanan dengan sungguh-sungguh. Ini mungkin bisa dimasukkan dalam kategori mereka-mereka yang kemudian menjadi imam dan pemuka agama. Nah, saya hanya fokus pada ayat yang pertama. Oke lah, kalau kamu mengartikan ayat ini sebagai orang-orang yang tidak kawin karena alasannya aseksual, itu bagi saya. Tapi juga kadang-kadang mungkin diartikan, mungkin ini termasuk di dalamnya LGBT dan lain-lain, ya silakan, itu bisa masuk di dalamnya juga. Artinya intinya gini, dari sisi ini sebenarnya ini bukan menjadi persoalan bagi Kristus. Jadi tidak ada dasar yang mengatakan, oh lu harus kawin gitu, atau lu harus jadi begini, lu harus proseksual bukan aseksual. Sekarang kalau lu kawin, kalau kamu menikah, tetapi kamu punya kecenderungan yang lain juga itu dosa besar sebenarnya malahan.
Jadi poin utamanya bukan masalah menikah, tidak menikah. Poin utamanya adalah siapa kamu. Kemudian bagaimana kamu mengendalikan diri kamu. Nah, itu poin utama di sini. Makanya Kristus tidak mau kejebak dengan pertanyaan-pertanyaan daripada orang Farisi atau murid-murid. Karena ketika murid-murid tanya, berarti lebih baik nggak kawin dong? Yesus nggak jawab itu. Yesus malah ngomong, tidak semua orang dapat mengerti perkataan saya. Berarti apa? Omongan dia bicara tentang bagaimana hidupnya dia itu efektif buat orang lain. Intinya itu. Bagaimana hidupnya ini kemudian bisa berdampak lebih sungguh dan lebih serius di dalam kehidupan dan masyarakatnya. Bukan mengganggu masyarakatnya, bukan merusak dirinya. Nah, akhir-akhir ini sebenarnya kalau kita mau jujur nih dengan kondisi sekarang ini, ada corona, ada segala macam bencana. Sebenarnya kan kalau mau jujur ya, itu gimana-gimana juga kesalahan kita manusia gitu loh. Iya dong, manusia yang menciptakan itu semuanya. Kemudian terjadilah kemurkaan alam semesta. Nah, juga sakit penyakit yang terjadi. Artinya apa? Sebenarnya kita yang sudah mengganggu orang lain dengan perilaku-perilaku hidup kita yang tidak bertanggung jawab. Entah lu mau jadi hetero, mau jadi homoseksual, mau jadi biseksual, tapi kalau kamu sudah merusak orang lain, ya kamu akan menghancurkan semuanya. Lebih fair ketika kamu, bahkan termasuk kamu menjadi aseksual tapi menghancurkan orang lain juga sama saja. Poin utamanya bukan masalah kamu siapa, tetapi kamu siapa yang bagaimana kemudian di dalam kehidupan kamu menghidupi ini, mengisi dunia ini. Nah, kemudian kalau kita mau lihat nih, Korintus sering dibilang sebagai ayat-ayat yang keras-keras. Paulus punya perkataan-perkataan yang keras, tapi Paulus juga ada perkataan-perkataan yang menarik loh. Kalau kita mau baca sungguh-sungguh nih, dari beberapa ayat khususnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-7 gitu ya. Ternyata di sana ada ayat-ayat yang menarik. Di ayat 1 misalnya, tentang perkawinan, dia bicara begini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, artinya kepada jemaat Korintus, kepada saya, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Dibilang kalau nggak kawin itu baik. Tapi belum selesai kalimat itu, karena dibilang di berikutnya, tetapi mengingat bahaya percabulan. Percabulan itu artinya apa? Insting seks yang nggak terkendali loh maksudnya. Jadi banyak orang kan nggak bisa ngendaliin tuh insting seksnya. Lu nggak kawin ternyata lu perkosa orang. Lu nggak kawin tapi kamu mencabuli nggak laki-laki nggak perempuan, bahkan anak-anak. Itu sudah masuk kekerasan seksual. Atau kamu nggak mencabuli dalam arti fisik, tapi kamu mencabuli dalam arti perkataan. Bukankah sekarang banyak juga seperti catcalling, istilah-istilah yang populer era-era sekarang ini, itu bukankah sudah masuk dalam percabulan secara verbal, melalui kata-kata. Jadi di sana dikatakan, baiklah makanya setiap laki-laki dan perempuan menikah atau kawin. Dan yang menarik lagi adalah di ayat 7 nih. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Seperti aku itu seperti Paulus yang maksudnya tidak kawin. Dengan alasan kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia yang khas. Ya. Jadi di sini namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Dibilang seperti akunya itu seperti Paulus karena dia tidak menikah, kemudian dia melayani. Ayatnya tapi di belakang itu ada kata-kata gini, tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Artinya apa? Artinya ini kalau direlate kepada Matius tuh, maka sebenarnya ngomongin tentang seseorang yang memang secara natur dia menikmati kesendiriannya. Jadi bukan karena saya baru mengalami trauma karena putus cinta, kemudian memutuskan melayani Tuhan dan tidak menikah. Itu kategorinya beda. Bisa dengan cara seperti itu bisa-bisa saja. Tapi itu kategori ketika kita bicara tentang unmarried. Kategori ketika kita bicara tentang hal tidak menikah. Tapi kalau kita bicara tentang menikah, tidak menikah ya. Tapi kalau bicara tentang orientasi seksual yang dimaksud di sini yaitu aseksual, itu nggak bisa masuk dalam sini. Ini masuk di dalam diri seseorang yang menerima keberadaan dirinya, mengakui identitas dirinya, dan kemudian secara efektif dia menjalani hidupnya. Sebagai seorang yang tidak perlu punya ketertarikan melakukan hubungan
hubungan seksual. Ya kurang lebih seperti itulah ya kalau kita ngomongin tentang aseksual, kurang dan lebihnya ya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa tambahkan lagi dengan argumen-argumen yang lain, atau pendapat-pendapat yang lain. Tapi kalau dari sisi apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat dari pengalaman banyak teman dan semuanya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Sampai ketemu lagi di dalam percakapan dan perbincangan-perbincangan dengan topik-topik yang lain. See you.